Salam pemirsa, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat. Dan pada saat ini sudah ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Shalom, tetap semangat selalu. Puji Tuhan. Ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Terima kasih. Ada Pak Fajar juga. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Kami juga berharap para pemirsa tetap dalam sehat dan tetap dalam kebahagiaan dan sukacita. Baiklah, sebelum kita mulai pendalaman Alkitab ini melalui pelajaran Sekolah Sabat, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan fokus untuk membawakan kabar baik bahwa Allah adalah pencipta dan segalanya adalah menomorsatukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para pemirsa di mana saja berada, adalah sukacita. Pada saat ini kita akan membahas topik yang berjudul pendidikan dan sains. Kita akan pelajari ini apa hubungannya pendidikan dan sains tentu dengan firman Tuhan. Mari kita dengarkan dari Pak Tobing, apa kira-kira topik pembahasan kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, minggu ini kita punya judul pelajaran yang luar biasa, ya, bagaimana dikaitkan pendidikan dengan sains, ya, pendidikan dengan seni dan sains, dan bagaimana Alkitab itu dijelaskan melalui penemuan-penemuan sains. Tentu banyak kontroversi, ya, tentu banyak kontroversi ketika ilmu pengetahuan berkembang. Ada saja yang segaris atau sejalan dengan apa yang digariskan di Alkitab. Tetapi ada juga yang mencoba menyimpang. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa Allah sudah memberikan garis besar, ya, seperti di ayat hafalan kita dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Artinya dari alam semesta ini kita sudah diberi petunjuk, ya, oleh Allah. Kalau kita mau mempelajari Allah, itu lengkap semua ada di alam semesta ini. Tuhan menyatakan pekerjaannya melalui apa yang ada di alam semesta. Nah, lalu Allah memberikan hikmat pengetahuan kepada umat manusia, ya. Lalu umat manusia mencoba mengeksplor, ya, mengeksplor apa yang ada di alam semesta ini dengan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan, dengan metode-metode bagaimana sebuah sains ditegakkan, ya. Nah, ketika berbicara mengenai metode menegakkan sebuah sains, disinilah yang ada potensi untuk menyimpang atau menyeleweng, karena ketika bicara metode ilmu pengetahuan, semua berbicara mengenai pembuktian, ya, pembuktian yang bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Nah, sementara ketika berbicara Alkitab, Tuhan sudah memberikan dulu semua bukti itu, tetapi banyak yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Disinilah kelebihan Allah sebagai pemilik kekuasaan supranatural itu. Nah, bagi kita orang Kristen, bagaimana caranya supaya pendidikan yang pengetahuan yang kita pelajarin ini jangan menjadi menyesatkan kita dari pemahaman kita terhadap Allah. Itu paling penting. Tentu akan banyak jenis pengetahuan, tapi bagaimana kita memastikan jangan sampai kita menjadi tersesat, malah kita keluar dari sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Saya kira itu sebagai pengantar kita Pak Darwis untuk satu minggu ini, bagaimana kita melihat Allah mengilhami semua ilmu sains sebenarnya, tetapi akhirnya setan bekerja sehingga diselewengkan sedikit, lalu kita mulai lupa bahwa ini sebenarnya sumber pengetahuan itu adalah dari Allah. Saya kira itu Pak Darwis. Iya Pak Tobing, kalau kita lihat, Pak Tobing sudah sampaikan juga tadi ada penyelewengan dari Alkitab mengenai ilmu pengetahuan atau sains.
bagaimana kita pastikan anak-anak kita ini di sekolah yang mempelajari juga, saya kira penyelewengan tersebut, memastikan bahwa anak-anak kita ini tetap konsisten dengan firman Tuhan. Ya, jadi memang ini sebuah dilema, ya, sebuah dilema bagi sekolah-sekolah ketika pihak guru misalnya lupa menjelaskan yang mana ini sains murni dari persepsi para ilmuwan, yang mana itu yang berasal dari Allah. Jadi ketika mempelajari sains misalnya, terutama yang paling rawan itu adalah asal-usul bumi, ya, asal-usul pencipta alam semesta ini. Itu sains yang paling rawan, ya, yang membuat akhirnya banyak orang kayak kaum ateis dan kaum agnostik itu, ya, mereka sama sekali tidak mempercayai adanya suatu kekuasaan yang memulainya itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu kepada anak-anak kita, ya, anak-anak sekolah, ketika mempelajari sains atau ilmu pengetahuan, kembali bedakan yang mana ini untuk ujian sebagai pengetahuan, ya, misalnya kan setiap anak sekolah ada ujian tuh. Yang mana ini hanya untuk menjawab sekedar ujian, tetapi yang mana yang mau dipegang sebagai prinsip hidup. Kalau yang mau dipegang sebagai prinsip hidup, kembali diuji lagi apakah ini sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Jika tidak sesuai, anggap saja itu sebagai pengetahuan pelengkap, tetapi jangan dijadikan sebagai prinsip hidup. Saya kira itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya coba beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, topik kali ini yaitu Allah sendiri. Bagaimana ini maksudnya Pak Adri Kaunang? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran saat ini adalah menekankan kepada dua bagian penting. Yang pertama adalah para ilmuwan atau pendidikan sejati adalah berhubungan dengan cara pandang orang yang sudah menerima kebenaran Allah, kebenaran Trinitas, dengan kebenaran yang belum memahami akan kebenaran Trinitas. Nah, yang menarik di sini adalah tentunya poin A. Pendidikan Kristen adalah menunjuk kepada Nehemia pasal 9 ayat yang ke-6, Pak Darwis. Saya akan coba bacakan 3 poin penting supaya pendidikan Kristen ini bisa menjamah orang-orang yang sementara mendalami ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu lainnya, supaya ada baiknya, ya, option 1 ini bisa menjadi bagian mereka atau kita semua. Tidak salah ilmu pengetahuan, tetapi opsi pertama adalah didasarkan kepada Nehemia 9 ayat 6. Dikatakan, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit, dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Nah, ini yang menarik. Pendidikan Kristen itu adalah mencakup orang yang belajar atau orang yang sementara menciptakan sesuatu, hasil kreasi atau hasil ciptaannya ada lebih baik bila mana dia menghormati sang pencipta, nomor 1. Oke? Yang kedua, biarlah hubungan dengan hikmat dan kebijaksanaan harus diakui bahwa semuanya datangnya dari Allah. Nah, itu poin pertama. Nah, tujuan pendidikan Kristen adalah memberikan wawasan kepada non yang tidak percaya kepada apa? Sang pencipta ini. Melainkan ciptaannya yang dia selalu utamakan. Nah, ini yang menjadi case study atau masalah. Tujuan dari buku yang kita bahas ini adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang memiliki wawasan yang luar biasa tentang kasih Allah yang saya sebut, karena banyak sekali hasil ciptaan yang bisa kita jelaskan. Antara lain ibu hamil, ya, bisa juga gunung-gunung, ya, lautan dan sebagainya. Tetapi pemaparan di sini adalah kalau kita melakukan penelitian atau ilmu pengetahuan berdasarkan kemampuan kita, maka kita akan menuju kepada kata kesesatan. Oke? Sesat kita. Tetapi pelajaran kita hari ini adalah bagaimana penekanan kepada ketidakmampuan manusia untuk menyelami Allah. Itulah sebabnya ada firman Allah yang akan membuktikan bahwa hanya Engkau Allah sendiri yang sanggup, baik itu kata kita atau kata Allah dalam buku Kejadian, itu mengatakan bahwa manusia apapun
ilmu apapun yang dia pelajari harus menunjuk kepada orang atau kealahan yang ada di dalam buku Kejadian, didukung oleh buku Nehemia pasal 9 ayat 6. Dan inilah yang disebut dengan pengertian Kristen yang benar. Supaya kita adalah orang yang bijaksana, orang yang diberikan hikmat, dan ujung-ujungnya kita tidak, yang saya sebut tadi adalah orang-orang yang sesat. Nah, kalau orang-orang yang sesat, resikonya dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21 adalah apa? Pada saat penghakiman, maka resiko inilah yang akan ditanggung oleh orang-orang yang menomorsatukan hasil kreasi atau ciptaannya. Baik itu ilmu pengetahuan atau sains-sains lainnya. Jadi aplikasi yang luar biasa pada jam yang diberkati ini bahwa marilah kita selalu mengatakan bahwa manusia ini memiliki keterbatasan berpikir. Oke, dia bisa ciptakan pesawat, kapal laut, atau ilmu-ilmu lainnya saat ini. Tetapi ada baiknya untuk supaya dia menomorsatukan Tuhan atau pencipta, dan selanjutnya baru dia katakan bahwa saya memperoleh hikmat, saya memperoleh kebijaksanaan yang datangnya dari Sang Pencipta. Ini yang menarik, Pak Darwis, termasuk yang kita bahas tadi adalah salah satunya adalah bagaimana proses janin dari seorang bayi sampai proses 8 atau 9 bulan dia telah lahir ke dunia ini. Semuanya adalah hasil karya dari Allah yang luar biasa. Ini Pak yang menarik Pak, untuk beberapa pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi. Ya Pak Kaunang, ini hanya pertanyaan saja, mungkin pemikiran. Bagaimana kita selalu harus mengingat Allah, walaupun kesusahan, penderitaan yang begitu berat, yang mungkin kita alami di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita selalu mengingat Allah, jangan sampai kita lupa bahwa Allah lah pencipta. Silakan Pak Kaunang. Oke, kita menyadari bahwa kita sudah jatuh atau hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi resolusi ada. Dan resolusi itu membangun iman kita untuk selalu mengandalkan kuasa Allah. Itulah sebabnya saya tertarik dengan Yeremia 17 ayat 7 ya. Diberkatilah orang. Kata orang ini adalah mau orang pinter, mau orang tidak pinter, sedang-sedang. Tapi tujuannya semuanya adalah mari kita mencari kali, mengandalkan kuasa Allah, dan dikatakan orang yang mengandalkan kuasa Allah adalah orang yang luar biasa. Jadi walaupun kita orang berdosa, tapi banyak jaminan yang datangnya dari firman Tuhan yang menunjuk kepada cara berpikir kita untuk selalu diproses setiap hari, bahwa kalau kita orang pintar tidak salah. Tetapi orang pintar yang kita hubungkan dengan pendidikan Kristen ini adalah menomorsatukan Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa, dan sebagainya. Dan saya pikir banyak sekali orang-orang yang pintar saat ini yang merubah mindset mereka untuk mengandalkan Tuhan. Ya, itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada topik mengenai keindahan kekudusan. Bagaimana ini supaya kekudusan itu begitu indah bagi kita. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ada satu dasar di dalam Alkitab tentang keindahan dan kekudusan dari pencipta kita, yaitu Tuhan yang kita sembah, yaitu dalam Mazmur 96 ayat yang ke-9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai pencipta yang agung itu penuh dengan keindahan dan kekudusan, tentunya apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, itu begitu sangat indah, begitu sangat agung sekali. Sehingga tidak heran pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta, ini hasilnya adalah sangat luar biasa sekali. Dan setiap kali Tuhan itu dia menyelesaikan pekerjaan dari hari ke hari selama 6 hari itu, maka Tuhan itu melihat semuanya itu baik. Maka semuanya itu baik. Jadi penuh dengan keindahan dan kekudusan. Dan kita bersyukur ya Pak Darwis ya, kita diberikan salah satu organ tubuh di dalam tubuh kita, yaitu mata, itu untuk memberikan
bagaimana kuasa dan hasil ciptaan daripada Tuhan ini sangat begitu indah, sangat begitu indah. Tentunya oleh karena Tuhan itu sangat begitu kudus, kita juga melihat semua ciptaannya itu sebetulnya juga kudus, tapi karena akibat dosa akhirnya itu runtuh. Nah sekarang apa sih tujuan dan bagaimana sikap kita melihat hasil yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri? Yang pertama itu ada satu nasihat yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita itu menyembah kepada sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Karena kan kita sama-sama ciptaan ya. Kayaknya tidak nyaman bagi kita untuk menyembah sesuatu dari ciptaannya. Tentunya yang patut kita sembah itu adalah pencipta kita itu sendiri. Dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan, seharusnya justru mendekatkan kita kepada karakter dan hati Tuhan. Jadi kita melihat tabiat daripada Tuhan, hati Tuhan itu sendiri yang menginginkan semuanya itu penuh dengan kesempurnaan. Nah, yang ketiga, tujuan daripada dan sikap kita itu artinya kita juga menghargai ya akan semua ciptaan di atas dunia ini penuh dengan keindahan, penuh dengan sukacita. Nah, sekarang tujuannya apa? Memang sih kita akan melihat dunia itu penuh dengan kesempurnaan, tapi karena akibat dosa itu dirusak. Tapi kita melalui pendidikan ini kita akan mengembalikan citra daripada Tuhan, mengembalikan citra akan ciptaannya ini menjadi sempurna, menjadi tabiat kita menjadi sangat baik ya. Tapi Pak Darwis ada satu nasihat yang luar biasa ini. Setelah saya pelajari ya, rupanya keindahan dan kesempurnaan itu tidak semuanya itu baik, dan itu justru digunakan oleh iblis. Bahkan pada waktu Hawa digoda oleh iblis, dia melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu baik ya, penuh dengan keindahan. Ini menjadi satu wanti-wanti bagi kita semuanya. Tidak semuanya hal-hal semua yang baik itu akan meningkatkan iman kita. Bahkan mungkin justru akan menjerumuskan kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita memiliki satu firman Tuhan menjadi satu perbandingan ya. Apakah ini baik untuk kehidupan kita atau tidak? Saya pikir itu dahulu Pak Darwis. Ya, Pak Fajar. Kadang-kadang kita lihat juga Pak Fajar, ya. Ada individu-individu, oknum lah katakan, mengeksploitasi keindahan dan kekudusan Tuhan ini untuk kepentingan pribadi, Pak, bukan untuk kepentingan Allah. Iya, betul. Kita menjaga agar keindahan ciptaan Tuhan dan kekudusan ini tetap terjaga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi memang kita mesti harus di dalam keindahan, kekudusan yang dimiliki oleh Tuhan, bukan yang disesuaikan dengan keinginan kita. Kadang-kadang kalau kita terlalu mengagungkan sesuatu, mendewakan sesuatu yang sangat indah kita dewakan, itu justru akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang konsep yang paling pertama itu adalah karena sikap kita itu bisa menghargai ciptaan ya. Kemudian justru dengan ciptaan ini kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Dan mengetahui akan hati Tuhan. Oleh karena itu kita memiliki satu buku pedoman untuk tetap menjaga bagaimana porsi kita sebagai menjaga porsi kita sebagai ciptaannya itu tetap di dalam path yang benar. Jadi firman Tuhan, Alkitab itu yang akan menjaga kita agar kita tetap benar-benar bisa menghargai ciptaan Tuhan, kita berada di dalam kekudusan dan kebenaran daripada Tuhan. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada topik yang agak aneh juga nih judulnya. Ahli dalam kesalahan. Biasanya orang ahli dalam yang luar biasa Pak, tapi ini ahli dalam kesalahan. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, memang ini pelajaran kita hari ini, terutama di judul ahli dalam kesalahan ini termasuk cukup sulit untuk kita pahami. Begini, jadi kita kan sudah mengetahui bahwa memang begitu banyak karya ya yang dihasilkan dari apa yang disebut ilmu dan filsafat ya. Ilmu dan filsafat, artinya ilmu pengetahuan tertua itu dulu kan yang kita sebut filsafat. Ya sudah banyak
yang dihasilkan karya-karya dari situ dan turunan-turunan ilmu pengetahuan. Tetapi kita jangan lupa banyak juga ilmu-ilmu filsafat yang dihasilkan filsafat ini yang akhirnya membuat kita atau manusia tidak hormat kepada Tuhan. Kita harus hati-hati ketika kita menerapkan ilmu pengetahuan ini dalam segi kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan ini untuk sesuatu yang tidak baik. Contoh, ada sebuah ilmu, katakanlah ya, ada sebuah ilmu bagaimana mengelola keuangan, bagaimana membuat bisnis yang baik dan segala macam. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan roh, katakan seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius 6, terutama di ayat 9 dan 10 dikatakan, ya, kalau saya bacakan sedikit, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah orang beberapa telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi gini, kita diberi hikmat pengetahuan melalui ilmu masing-masing. Orang yang bergerak, yang bergelut di dunia kedokteran misalnya, lalu dia menggunakan ilmu kedokterannya itu untuk sebenarnya tujuannya untuk membantu orang lain harusnya. Tetapi mulai ada roh untuk memperkaya diri. Orang belajar accounting, akuntansi, sebenarnya bagaimana supaya posting keuangan, lalu itu supaya rapi, kita tahu tidak ada yang asal-usulnya tidak jelas. Tetapi begitu dipenuhi roh ingin kaya, maka diputar ini ilmu accounting ini, dibuat merekayasa bagaimana menggelapkan pelaporan keuangan mereka, ya, bagaimana memodifikasi supaya ada transaksi-transaksi yang tidak jelas tapi dibuat kabur jadinya seperti itu. Nah, sama dengan ilmu yang lain juga. Nah, jadi hati-hati, makanya dikatakan ahli dalam kesalahan. Ketika kita expert di bidang tertentu, ketika kita semakin mahir di bidang tertentu, hati-hati juga kehebatan kita, keahlian kita itu, kalau kita tidak cukup punya iman yang kuat, itu bisa membuat kita menjadi ahli rekayasa paling hebat. Orang yang hebat mempelajari ilmu IT misalnya, tapi begitu dia tidak punya iman, dia dipenuhi dengan roh ingin cepat kaya, digunakan ilmu IT-nya itu untuk merekayasa, membuat program-program yang bisa, katakanlah, menjadi hacker, ya, menjadi menggerus, katakanlah menggerus informasi yang sebenarnya tidak milik dia, tapi dia salah gunakan. Saya kira semua jenis ilmu pengetahuan, ketika kita tidak serahkan ke dalam Tuhan, kita tidak meneliti dengan baik, ini bisa kita salah gunakan. Saya kira ke situ arahnya, ya, pelajaran kita hari ini, Pak Darwis. Lalu hati-hati kita, ada juga diperingatkan, terutama di 1 Timotius 6 ayat 20. Hati-hati kita supaya kita jangan menikmati sebuah diskusi atau diskursus ilmu pengetahuan yang seolah-olah tampak logis, tapi sebenarnya itu isinya omong kosong. Seolah-olah itu adalah hal-hal yang hebat dari sisi metodologi pengetahuan, tetapi ternyata ini sebenarnya omong kosong. Dan ini banyak yang sudah dipercayai oleh manusia berpuluh tahun, beratus tahun, ya, ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan ada ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, tapi sebenarnya ini ngaco ini, ya, dalam bahasa lainnya ngawur ini sebenarnya. Itu saya kira, Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, salah satu mungkin yang boleh kita pikirkan, khususnya di dunia pendidikan, yang menyatakan bahwa umur dunia ini sudah miliar tahun, Pak Tobing. Dan itu diajarkan di sekolah-sekolah. Bagaimana kita tahu bahwa dunia ini melalui firman Tuhan belum sampai miliar tahun, Pak Tobing. Gimana kita ini supaya bisa ini kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Baik. Jadi memang kita sering dengar di ilmu pengetahuan yang banyak digunakan juga di industri perminyakan, pertambangan, ya, ilmu-ilmu geologi, ya, geofisik, lalu ahli-ahli kehutanan juga ketika mengukur pohon, umur pohon gitu juga. Nah, sering terbersit atau sering kita percayai sebuah kebenaran ilmu pengetahuan bahwa ini
usianya sudah sekian ratus juta tahun. Oh, bahkan miliaran tahun gitu ya. Jadi kalau kita belajar lagi misalnya yang namanya teori Big Bang itu kan, asal usul alam semesta ini dulu ini hampir 14 triliun tahun yang lalu terjadi sebuah ledakan besar. Ya, lalu itu panas sekali, lalu lama-kelamaan mendingin. Itulah yang menjadi bumi kita sekarang dan alam semesta sekarang. Ya, itu menurut penjelasannya teori Big Bang, di mana itu dikeluarkan berdasarkan rekaan-rekaan. Bagaimana kita mempercayainya itu? Ya, ingat bahwa jelas sekali ya di Kejadian 1 ayat 1 ya, baru saja kita buka Alkitab misalnya, langsung dikatakan pada mulanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perbedaannya ya, Tuhan jelas mengatakan ada awalnya. Pada mulanya ya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu diciptakanlah terang dan seterusnya. Nah, jadi apakah benar kehidupan ya, mungkin kita perlu pertajam, apakah benar kehidupan di dunia ini dimulai miliaran tahun? Jelas di Alkitab kehidupan tidak dimulai dari miliaran tahun yang lalu. Kehidupan jelas dimulai dari sejak hampir 6.000 tahun yang lalu ketika Allah menciptakan bumi ini menciptakan terang di hari pertama, disitulah mulai ada kehidupan. Tapi kalau dikatakan mulai dari miliaran tahun yang lalu, biarlah itu kita terima hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan, tetapi kalau kita pegang sebagai prinsip kebenaran bahwa Allah adalah alam semesta ini ada awalnya ya, Tuhan menciptakan dan ada umurnya, dan umurnya jelas belum sampai miliaran tahun. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri Kaunang ini ada judul yang seperti kontrari ya, kebodohan dan hikmat. Nah, mungkin Pak Adri Kaunang ini bisa menjelaskannya. Silakan Pak Adri. Terima kasih Pak Darwis, waktu dan kesempatan. Saya tidak berbicara tentang para pelajar, dan pengajar. Jadi intinya balik ke sini. Pendidikan Kristen adalah berkaitan dengan pelajar dan pengajar, baik itu ilmu apapun yang sudah dijelaskan oleh Pak Tobing dan sebagainya. Tetapi memang menurut saya adalah egoisme ini sebenarnya yang membuat terjadi dua pemahaman ya, yang keliru antara kebodohan dan hikmat. Itulah sebabnya memang mari lagi kita menuju kepada Alkitab atau firman Tuhan yang dikatakan di dalam buku Amsal 1 ayat 7. Memang tidak boleh lari dari situ. Takut akan Tuhan. Nah, ini ya yang luar biasa. Para pelajar dan pengajar yang hidup zaman saat ini, yang pintar atau setengah pintar atau pintar sekali. Ada baiknya kita memiliki satu pemahaman yang sama. Pertama adalah takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah dikatakan bahwa adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini memang ditulis oleh orang pintar juga. Amsal Sulaiman. Pada saat dia berada di roda atau kendaraan, bermitra dengan Allah setiap hari, hikmat itu ada. Tetapi mengarah kepada satu kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang positif, khususnya memuliakan nama Allah, memuji nama Allah, mengangkat Allah di dalam segala lini. Nah, itulah sebabnya dikatakan kebodohan ini karena sudah punya hikmat, sudah punya kebijaksanaan, baik itu pelajar ataupun pengajar, tetapi selalu mengarah kepada satu teori bisnis, namanya SWOT analysis, Ada strength, ada weakness, akan ketemu di sana. Ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, itulah yang saya sebut dengan orang bodoh. Karena ketidakmampuan dia untuk mencapai sesuatu yang maksimum, karena dikatakan dalam Ulangan 29 ayat 29, banyak hal-hal yang tidak bisa kita tahu. Itulah sebabnya memang dikumandangkan selalu bahwa untuk mencapai titik kemakmuran yang dikatakan hikmat di sini adalah mari kita bermitra dengan Allah. Biarlah Allah nomor 1 dan emosional kita nomor 2. Sehingga ada satu kata merger ya. Merger ini mengarah kepada kehendak Allah yang utama. Ditulisnya dalam buku Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu.
inilah sebenarnya yang membuat para orang pinter, para pelajar yang dapat grade A, para penemu seperti akuntansi dan sebagainya, ada baiknya kita masuk dan kita mengarahkan mereka untuk memang benar-benar melihat kepada firman. Dan terlebih, dikatakan dalam buku Amsal 3 ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Akhirnya, para pelajar atau pengajar dalam ilmu apapun, saat ini mantap, dan ke depan juga akan memperoleh satu kehidupan kekal. Nah, ini yang mungkin berkaitan dengan hikmat yang benar dan mendelete kebodohan-kebodohan ini, baik saat ini maupun jangka panjang. Itu Pak Darwis yang menarik dari poin yang kita baru bahas tadi. Terima kasih Pak Kaunang. Mungkin ada pertanyaan penerapan Pak. Iya Pak. Kita sering dengar para ahli ini Pak. Dia berbicara dengan luar biasa. Ya. Bagaimana kita pastikan bahwa ya keahliannya itu, apa yang kita dengar itu kita bisa terima dan sesuai dengan firman Tuhan. Silakan. Jadi banyak ahli teologi yang saya dengar saat ini memang berhubungan dengan ayat 7. Dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Jadi ini istilahnya kalau main bulu tangkis adalah single by single. Jadi kalau mitra kita adalah profesor doktor atau ekonom, antara Pak Kaunang dengan Pak Darwis, itu bisa kita tahu kemampuan dan advantages-nya dari skill yang sama. Tetapi kadang-kadang saya tidak bisa menyalahkan para orang pinter atau para pelajar ataupun para pengajar yang S3 bahkan S4 ya dan sebagainya. Tetapi pelajaran yang kita bahas saat ini adalah pendidikan Kristen yang berhubungan dengan apa? Dengan Allah secara vertikal. Karena ada resiko di sana. Nah, resiko itulah yang akan kita buat saat ini supaya para orang-orang pinter, orang-orang yang memiliki kemampuan dari ilmu apapun untuk awareness ya, menyadari bahwa ilmu yang mereka belajar itu sangat luar biasa baiknya. Tetapi ada baiknya mereka balik lagi kepada Sang Pencipta, Allah yang penuh kasih untuk dapat menetralisir resiko yang akan mereka dapati pada satu waktu tertentu, uncertainty times, Karena ini berhubungan dengan kebodohan. Kalau orang bodoh akan masuk kepada satu resiko yang luar biasa mengerikan, ya. Apalagi kita sudah belajar dalam firman Tuhan bahwa dalam pengkhotbah setiap perbuatan, setiap yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itulah sebabnya pelajaran ini bagaimana membuang kebodohan ya, bacalah firman Allah. Baik itu ilmu apapun, baik dalam bentuk pengajaran apapun, balik lagi kepada konteks awal adalah Alkitab sebagai narasumber, solusi, dan meningkatkan hikmat kepada arah kebenaran yang sejati. Itu Pak Darwis yang Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ya, Pak Darwis. Tuhan menjawab Ayub. Tentu kita juga ingin dijawab oleh Tuhan, Pak. Ya. Pak Fajar. Mungkin Terima kasih. Pak Fajar bisa coba jelaskan ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Ini begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak seluruh manusia di dunia ya. Dan ini diwakili oleh Ayub. Seakan-akan Ayub ini menyaksikan akan kehebatan dan keperkasaan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu jawaban yang luar biasa. Dari mana kamu asalnya Ayub? Kemudian apakah kamu tahu angin itu pergi dari mana? Siapakah yang memisahkan air? Siapa yang menciptakan cakrawala? Jadi Tuhan itu Tuhan itu menjawab dengan semua benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan. Penuh dengan keteraturan. Dari mana itu semuanya? Jadi Tuhan itu menjawab pertanyaan mungkin barangkali pertanyaan dari Ayub yang sangat kritis sekali ya. Apakah engkau membiarkan mengakibatkan semuanya itu terjadi? Tapi Tuhan itulah yang mengendalikan semuanya. Poinnya adalah Tuhan mengendalikan semuanya. Jadi apa yang diciptakan itu bukan saja tidak diciptakan begitu saja ya, tapi Dia adalah sebagai Allah yang pemelihara. Tuhan yang memelihara akan ciptaannya.
kalau tidak ada satu kuasa super power yang luar biasa, ini bisa berantakan semua ini, seluruh alam semesta ini. Siapakah yang mengatur bintang-bintang, tata surya kita, kemudian bima sakti kita, galaksi kita, ini luar biasa sekali loh. Saya sampai, wah ini luar biasa sekali. Tapi sekali lagi Pak Darwis, ini ditentang oleh orang ilmuwan ya, bahwa Tuhan itu sebagai seorang yang supranatural itu seakan-akan tidak ilmiah. Menurut pandangan mereka, mereka lupa dari mana asal mereka kan. Jadi menganggap bahwa sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, berevolusi ya, berevolusi. Jadi kita seluruh makhluk hidup di atas dunia itu terjadi oleh karena reaksi kimia. Kemudian semakin sempurna sehingga terjadilah makhluk hidup sampai saat ini nih. Itu berevolusi ya. Sangat berbeda sekali dengan yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 itu kan menjelaskan semuanya itu diciptakan dengan kesempurnaan, indah pada waktunya. Jadi dari sempurna menuju ke kemerosotan. Tapi sains ini, ilmu pengetahuan ini, mereka menganggap bahwa terjadi karena sesuatu yang terjadi karena reaksi kimia ya. Ada sesuatu yang tidak sempurna menjadi sempurna. Itu hal yang sangat berbeda sekali. Jadi inilah yang menjadi satu pertentangan yang tidak pernah habis antara ilmu pengetahuan dengan firman Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Tuhan, disampaikan, di mana maka kamu waktu lahir, dari mana kamu asalnya. Ayub juga tidak bisa menjawab, tapi Tuhan sekali lagi memberikan satu pandangan tentang semua ciptaan yang di atas dunia itu penuh dengan keteraturan. Dan sampai saat ini Tuhan masih tetap mengendalikan. Karena sekali lagi di dalam Mazmur 19 ayat 1 ya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saya pikir itu Pak Darwis. Iya, Pak Fajar. Pemikiran saja Pak Fajar. Mungkin kadang-kadang kita secara logika tertarik dengan ilmu pengetahuan yang begitu banyak pendukungnya, begitu banyak dukungannya memasukkan ke akal kita dan kan bisa kita terima. Tapi bagaimana kita utamakan bahwa seharusnya firman Tuhanlah yang utama. Silakan Pak Fajar. Iya. Terima kasih Pak Darwis. Saya senang sekali statement dari Pak Darwis ya. Bagaimana seharusnya kita menempatkan firman Tuhan menjadi hal yang paling utama di atas segalanya. Yang perlu kita ingat dan perlu kita sadari bahwa kita itu ciptaan ya. Kita itu ciptaan dan kita tahu keberadaan kita itu dari buku Alkitab. Yang mana kita memiliki satu iman, kita percaya bahwa buku Alkitab ini menjelaskan dari mana usul kita ini dan bagaimana kita bisa ada di atas dunia. Kalau ilmu pengetahuan yang kita tempatkan di atas Alkitab, saya pikir tidak akan bisa menjawab itu semuanya. Namun kalau kita menempatkan firman Tuhan yang menceritakan bagaimana asal-usul kita sebagai ciptaan Tuhan yang semula adalah sempurna, dan karena akibat dosa kita menjadi merosot, dan kita memiliki satu kewajiban, memiliki satu kerinduan untuk mengembalikan citra Tuhan. Karena itu dari tujuan dari pendidikan Kristen ya, mengembalikan citra Tuhan yang sangat merosot. Nah, saat inilah firman Tuhan atau Alkitab itu yang menjadi pedoman di atas segalanya, bahkan di atas ilmu pengetahuan ini, Pak Darwis. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing. Pak Tobing, kita sudah selesaikan diskusi ini. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan beberapa kesimpulan agar pemirsa kita mendapatkan sesuatu yang boleh dibawakan dalam inspirasi dan boleh memberikan inspirasi baru. Silakan, Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, akhirnya kita tiba kepada penghujung pelajaran kita minggu ini. Sungguh luar biasa, tentu sebenarnya tidak cukup waktu yang begitu singkat ini untuk membedah apa itu ilmu pengetahuan dikaitkan dengan konsep pendidikan. Ya, dan bahkan kita lihat bagaimana dinamika sejarah dunia ini, peran serta gereja juga ketika ketika menegakkan sebuah ilmu pengetahuan ratusan tahun, kita mempercayai dulu bahwa bumi ini dengan
segala isinya, dan planet-planet ya yang ada di tata surya kita ini dulu dikatakan diam, tidak bergerak ya, dan kita mempercaya itu. Ya, kita pikir dulu matahari dan bintang yang bergerak, tetapi akhirnya setelah dibuktikan oleh ilmuwan yang kebetulan dia juga adalah seorang yang percaya pada Tuhan dan Alkitab, yaitu Galileo dan Galilei, dia membuktikan berdasarkan Alkitab bahwa ternyata bumi dan tata surya yang lain ini yang bergerak ya mengelilingi matahari. Nah, ini dinamika-dinamika yang memang luar biasa di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, tentu kita beruntung ya, ada Tuhan memberikan hikmat kepada para ilmuwan di muka bumi ini, sehingga kita terbantu dengan adanya sains, dengan adanya penemuan-penemuan, tentu akhirnya membuat hidup kita akan semakin lebih mudah. Tetapi banyak juga kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penggerak sains ya, terutama kalau sudah berbenturan dengan yang disebut asal-usul kehidupan. Ya, kalau sudah berbenturan, kalau sudah bicara dengan asal-usul kehidupan, ada titik yang tidak bisa bertemu antara apa yang diajarkan Alkitab dengan sains. Paling tidak ada dua pandangan. Ya, ada dua pandangan. Pertama, sains yang mempelajari ilmu alam itu dikatakan hanya melihat ke dunia alami ini untuk mendapatkan jawaban. Artinya begini, contoh kalau terjadi katakan hujan atau mempelajari iklim dan cuaca gitu ya, iklim dan cuaca. Jadi sains hanya mempelajari sebab akibatnya saja ya, mempelajari sebab akibatnya saja. Nah, lalu yang kedua masalah tadi ketika membicarakan asal usul kehidupan, kalau di sains itu seolah-olah ada pandangan bahwa ilmu di dalam asal-usul kehidupan mereka tidak mempercayai yang namanya kuasa supranatural ya, sehingga mereka lebih banyak mengatakan bahwa hukum alam itu harus konstan. Kalau konstan itu artinya tidak boleh ada perubahan. Kalau secara ilmu alam seorang manusia mati ya sudah mati saja, tetapi kalau dalam konsep Alkitab bahwa setelah ada dosa manusia akhirnya mati, tetapi oleh kuasa supranatural nanti satu waktu Tuhan akan bangkitkan kita. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh ilmu pengetahuan. Nah, disinilah kita para pembelajar Alkitab dan juga orang yang belajar ilmu pengetahuan, kita harus bisa membedakan. Yang mana kita, tadi seperti di awal saya katakan, yang mana kita cukup hanya menerima itu sebagai tambahan ilmu pengetahuan supaya kita mengetahui berbagai perspektif, tapi yang mana yang boleh kita jadikan prinsip kehidupan bagi kita. Karena kalau kita menerima semua ilmu pengetahuan sebagai prinsip kehidupan, lama-kelamaan kita akan menjauh dari Tuhan. Ya, lama-kelamaan kita akan menjauh dari Tuhan, terutama ketika belajar asal-usul kehidupan. Lama-kelamaan kita akan mengikuti para kaum ateis bahwa dikatakan, ya dulu terjadinya begitu saja, tidak ada kuasa apapun yang menggerakkan. Ya memang ini unsur alam ini saja atau unsur alam semesta ini saja yang memang bereaksi seperti itu. Dulu terjadi ledakan lalu sekarang dingin, ya kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Itu kalau dari pandangan kaum ateis. Tetapi Tuhan jelas mengatakan, ya oleh karena masuk dosa kita mengalami kematian, lalu nanti kita akan dibangkitkan dan bumi ini akan diperbaharui. Ya, bumi ini akan diperbarui. Saya kira itulah sebuah sebuah janji pengharapan yang luar biasa ketika kita belajar mengenai ilmu pengetahuan bahwa Tuhan turut terlibat di dalam semua proses ilmu pengetahuan. Jangan pernah kita lari dari Tuhan, karena ketika kita lari dari Tuhan maka ilmu pengetahuan yang kita pelajari akan menyesatkan kita. Terima kasih, saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih ini Pak Adri Kaunan, Pak Fajar. Ini para panelis tetap kita dari Berita Asli. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun saja berada tetap menyukai diskusi kita dan boleh memberikan komentar, tambahan, atau perbaikan yang kami harapkan boleh menyebarkannya kepada grup-grup di mana saja berada sehingga semua boleh mendengarkan pekabaran ini. Sekali lagi terima kasih semuanya dan kita minta Pak Fajar untuk memimpin dalam doa menutup diskusi kita. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa.
Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas pencerahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami menyadari bahwa kami adalah debu di seluruh alam semesta yang telah Engkau ciptakan. Kami adalah manusia yang berdosa yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami akan segala sesuatu. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan sanggupkan kami. Kami bahwa Engkau adalah cipta. Kami dan mengerti tentang ilmu pengetahuan ini diselaraskan dengan Alkitab menjadi satu pedoman supaya kami dapat pulih berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan yang sempurna ini dalam tangan Yesus penemu. Shalom. Halo. Terima kasih. Terima kasih.